Oke, selamat pagi ya rekan-rekan. Untuk beberapa data, memang untuk di minggu ini kebanyakan untuk fundamental economic calendar memang tidak terlalu banyak ya. Dan untuk di minggu ini jelas ini dikuasai dengan geopolitik yang terjadi. Ya, ini adalah data kalender kemarin. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas secara detailnya ya. Nah, kemudian kalau untuk di hari kemarin ini ada Aussie, kemudian ada US dollar, yaitu yang menggerakkan dari performa masing-masing currency dari negara tersebut. Ya, nah ini yang menjadi fokus dari investor minggu ini. Geopolitik ini banyak sekali yang menjadi membuat juga istilahnya ruang gerak dari investor ini sangat terbatas ya. Dan kalau kita melihat dari uraian yang sudah diberikan dengan Pak Wanfu tadi, ya untuk masalah black box tentang masalah pesawat dari maskapai dari Malaysia ini memang sudah diserahkan dan kita akan melihat untuk kelanjutannya. Tidak hanya itu, untuk masalah krisis geopolitik yang terjadi di Ukraina, yang terjadi di jalur Gaza ini juga semakin memanas ya. Kalau dilihat juga di sini ini membatasi sekali pergerakan dari investor yang ada ya. Nah, kita akan coba melihat dengan adanya black box ditemukan, ini sudah diserahkan juga dan akan dilakukan penyelidikan. Ini juga membuat sedikit agak mereda untuk situasi yang memanas mengenai geopolitik yang terjadi ya. Dan kalau kita melihat dari pergerakan di minyak sendiri, hari ini juga untuk masalah data crude oil inventories dari Amerika, data persediaan di Amerika ini akan dirilis juga nanti malam ya jam 10.30. Kalau dilihat dari performa dari minyak sendiri sebelum data tersebut dirilis ini mengalami pelemahan. Ya, support yang terdekatnya areanya 101.40, ada kurang lebih di area di sini ya. Kemudian untuk resisten yang terdekat 103.30. Itu yang perlu diperhatikan sebelum data dari crude oil inventories ini akan dirilis ya sebagai support dan resistennya. Dan kalau kita melihat dari pergerakan sebelumnya, jika kita menarik Fibonacci ya, dari 9120 hingga kenaikan yang dibentuk sejak geopolitik yang terjadi di jalur Gaza ini memanas, itu adalah ke level 107.60. Ya, secara Fibonacci retracement kalau kita melihat untuk koreksi dari tren kenaikan dari minyak sendiri ini sudah mencapai levelnya adalah 50%. Dan tentu untuk di minggu ini 98.80 ini adalah kunci key support yang perlu diperhatikan, apakah memang oil ini akan terus melanjutkan untuk pelemahan yang terjadi ya sesuai dengan meredanya geopolitik, ataukah 98.80 ini akan menahan terlebih dahulu untuk di oil. Kemudian kalau kita melihat untuk pergerakan emas, ya, emas di sini tidak terlalu banyak bergerak. Ya, jika kita menarik Fibonacci juga dengan menggunakan pergerakan bullish dari 1240 hingga kemarin 1345 di sini. Ya, koreksi yang terjadi untuk performa di emas sendiri ini sudah mencapai levelnya 50%. Ya, rekan-rekan bisa melihat Fibonacci yang bergaris warna merah. Ya, ini adalah level 50%-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari wave yang terdekatnya secara short term yang terjadi, dari area 1345 hingga ke 1292 terendah di minggu kemarin ya. Ini kita melihat untuk masalah di Fibonacci retracement dari pergerakan emas, ini juga masih menahan setelah emas melakukan rebound hingga ke 1324, ini adalah persis di area 61,8%. Fibonacci yang bergaris warna biru. Ya, ini sangat membatasi pergerakan range dari performa emas sendiri. Kurang lebih areanya tepat berada di Fibonacci 61,8 berwarna biru hingga ke Fibonacci 50% berwarna merah. Ya, dan kalau kita perhatikan untuk di hari ini, support terdekat ini adalah kurang lebih area 1300 dan itu adalah menjadi key support untuk di hari ini.
jika memang emas performa untuk di hari ini tidak mengalami breakout di bawah 1300, maka emas akan kembali melakukan rebound hingga ke areanya 1314 yang pertama. Ya, range tidak akan bergerak jauh. Sebaiknya jika kita melihat dari fundamental yang ada, memang belum ada suatu kejelasan ya untuk mengenai geopolitik terutama. Emas sendiri ini performanya jika memang tidak keluar dari area 1292 hingga 1324, kita akan mengartikan emas ini adalah melakukan sideway. Jadi langkah yang paling bijaksana untuk rekan-rekan adalah menempatkan posisi buy di area support ataupun menempatkan posisi sell untuk di area resisten. Nah, itu untuk di komoditi. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk di dolar, sendiri ini kemarin ada beberapa data yang terjadi ya. Untuk core CPI ini mengalami penurunan, dirilisnya 0,1%, dari forecast sebelumnya adalah 0,2%. Kemudian untuk CPI-nya ini adalah 0,3, dari yang diforecastkan sama adalah 0,3, tapi mengalami penurunan dari data yang sebelumnya, yaitu 0,4% ya. Nah, kemudian kalau untuk kita melihat dari existing home sales, di sini mengalami kenaikan dibandingkan dari forecast yang terjadi. Dan kalau kita melihat dari pergerakan kemarin, untuk masalah fundamental yang terjadi di Amerika, ini membuat indeks dolar ini mengalami signifikan adalah kenaikan. Dan tentunya untuk masalah pasar aset berisiko, dan kalau kita melihat itu adalah saham, ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Kemudian kalau kita melihat di sini, tidak hanya dari data fundamental yang ada, ini menggerakkan pasar ekuitas ini juga mengalami kenaikan ya. Tapi di sini juga ada untuk masalah optimisme untuk laporan earning yang akan dirilis dalam beberapa waktu terdekat ini. Ya, dan kalau kita melihat untuk masalah laporan laba korporat di sini, ini diprediksikan untuk kuartal kedua 2014 ini diperkirakan akan dilaporkan kenaikan laba dengan rata-ratanya kurang lebih 2-3% lebih tinggi dibandingkan dari estimasinya. Itu menurut pendapat para ekonom yang ada ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk performa Dow Jones juga, kemudian S&P, dan kalau di sini saya akan capture ini adalah Nasdaq ya. Dari saham-saham teknologi yang ada di sini, untuk performa kalau kita melihat ini berada di dalam bullish channel yang terjadi. Dengan area resisten itu adalah 3.957 hingga support yang terdekatnya 3.900, kurang lebih areanya ada di sini untuk Nasdaq itu sendiri. Ya, secara keseluruhan kalau kita melihat untuk di minggu ini, selama dia tidak mengalami breakout ke bawah dari trendline yang berwarna biru ataupun untuk masalah bullish channel yang berwarna hijau tidak mengalami breakout di bawah dari hal tersebut, maka untuk performa dari Nasdaq sendiri ini masih tetap akan melakukan bullish trend sesuai dengan bullish channel yang sudah dibentuk sebelumnya. Ya, target selanjutnya jika 3.950 ini break high atau ditembus, itu kurang lebih 4.021, ini adalah target pertama dari Nasdaq itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita hubungkan lagi untuk saham, nanti kita akan bahas untuk saham Asia ya, yang terutama ini adalah mengenai Nikkei, nanti akan sedikit berhubungan dengan Nasdaq yang ada ya. Nah, kalau kita melihat di sini untuk Jepang sendiri, untuk kemarin ini pemerintah Jepang juga memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Jepang ini mengalami sedikit penurunan dari forecast yang sebelumnya. Yaitu untuk tahun 2014-2015 ini adalah menjadi 1,2%. Dibandingkan sebelumnya itu adalah 1,4% ya. Dan untuk performa dari USD Japanese Yen sendiri, ini kemarin mengalami pelemahan.
target pelemahan ini akan segera berlanjut ya, tetapi pergerakannya masih tetap berada di dalam descending triangle yang terjadi ya. Resisten area 101.80 ini adalah menjadi kunci resistennya untuk di hari ini, dan itu adalah merupakan target pertama untuk pelemahan yang dilakukan untuk USD Japanese Yen. Dengan support, key support tentunya sama seperti dari minggu-minggu kemarin ya, itu areanya 100.75. Selama 100.75 tidak mengalami breakout di bawah dari 100.75, ya, maka pergerakan untuk USD Japanese Yen ini masih berada di dalam descending triangle yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk sektor saham dari Jepang, ini adalah Nikkei, indeks saham Jepang ya. Kalau kita melihat di sini untuk performanya secara tren ini membuat low-nya ini semakin ke atas. Kemudian sesuai dengan untuk USD Japanese Yen juga untuk di hari ini ya, dan juga hari kemarin ini adalah mengalami pelemahan bergerak ke atas. Nikkei pun sama bergerak mendekati dari resistennya 15.390. Nah, ini adalah menjadi kunci resisten untuk di hari ini 15.390. Selama dia tidak mengalami breakout di bawah di atas dari 15.390, maka pergerakan untuk range dari Nikkei kurang lebih akan menuju untuk menjemput support terlebih dahulu 15.300. Ya, itu adalah area yang perlu diwaspadai untuk pergerakan Nikkei hari ini. Ya, jika dia mengalami breakout dari range yang ada, maka pergerakannya akan menuju ke resisten atau support yang berikutnya. Ya, rekan-rekan nanti bisa melihat support berikutnya tentu adalah psikologis 15.000, itu targetnya. Itu untuk pergerakan di Nikkei ya. Kemudian ini kita melihat untuk di Aussie. Ya, untuk di hari kemarin untuk RBA sendiri ini dijadwalkan Glenn Stephen ya, dijadwalkan mengeluarkan komentar yang ada. Dan kalau kita melihat reaksinya, di sini untuk Glenn Stephen di sini tetap membuat untuk Aussie ini sedikit agak mengalami penguatan di hari kemarin ya. Dan kalau dilihat dari komentar yang diberikan oleh Glenn Stephen di sini, sebenarnya untuk Aussie sendiri, Glenn Stephen kemarin tidak terlalu menitik beratkan untuk masalah tentang mengenai suku bunga yang akan diambil untuk kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral di berikutnya ya. Tetapi untuk RBA sendiri ini tetap akan siaga untuk mengambil kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga lebih jauh apabila memang diperlukan. Dan kalau kita melihat untuk suku bunga acuan dari Australia, ini tetap masih berada pada levelnya 2,5%. Ya, kemudian kalau dilihat dari teknikal yang terjadi, ya di sini untuk pergerakan Aussie masih berada di dalam channel yang terjadi. Di sini berarti menunjukkan rectangle ya, menunjukkan berarti untuk performa dari Aussie sendiri ini masih melakukan sideway. Ya, pergerakannya sangat terbatas di area channel yang berwarna hitam di sini. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di hari ini, yang menjadi kunci acuan untuk support hari ini sudah 3 kali ini coba dites dalam minggu terakhir ya. 0.93200 selama tidak mengalami breakout di bawah dari 0.93200, performa untuk di Aussie hari ini dia akan coba untuk melakukan tes dari resisten, itu adalah 0.94430. Ya, kurang lebih areanya ada di sana. Dan ini sudah diblok dengan yang berwarna merah. Area pergerakan untuk di hari ini kurang lebih akan berada di dalam blok yang berwarna merah tersebut. Ya, itu untuk performanya. Namun secara tren yang terjadi untuk di Aussie di sini masih bisa memungkinkan untuk membuat low-nya semakin tinggi. Ya, channel yang bergaris warna hitam ini adalah menjadi kuncinya yang perlu diperhatikan terutama untuk di hari ini dan juga untuk di minggu ini untuk performa di Aussie ya. Tidak lupa untuk nanti di
9.30 ini akan dirilis data CPI dari Aussie ya. Kalau dilihat di sini dari forecast-nya ini mengalami sedikit penurunan 0,6 menjadi 0,5%. Kemudian untuk di Swiss kemarin dirilis data trade balance ya berkurang dibandingkan dari forecast-nya, dan kalau kita melihat untuk performa dari Swiss sendiri ini mengalami breakout dari triangle yang dibentuk ya. Kurang lebih kemarin itu adalah resistennya 0.900 dan hari ini sudah mengalami di atas pergerakannya dari area resisten yang kemarin. Ya, dengan tujuannya masih dapat melakukan pelemahan itu hingga ke 0.90360. Ya, itu merupakan yang terjadi high tertinggi di bulan Juni ya, kurang lebih ada di sini. Yaitu adalah target pelemahan pertama untuk di Swiss. Yang perlu diperhatikan untuk supportnya, dia tidak akan kembali lagi ke dalam range dari triangle yang terjadi, maka performa untuk di Swiss ini masih dapat melanjutkan pelemahan yang ada. Ya, kemudian untuk hari ini nanti ada rilis data jam 8.30 malam mengenai Kanada dengan simbolnya USD terhadap Kanada ya. Di sini ada core retail sales. Dari forecast-nya ini adalah 0,3%, lebih rendah dibandingkan dari previous sebelumnya itu adalah 0,7. Sedangkan untuk retail sales-nya ini diforecast-kan 0,6%, sama lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu 1,1%. Ya, jika memang data ini dirilis sesuai dengan forecast ataupun bahkan lebih buruk dibandingkan forecast-nya, untuk Kanada ini dapat melanjutkan untuk pelemahan yang terjadi. Ya, jika kita melihat untuk pergerakannya ini masih berada di dalam downtrend channel yang terjadi dengan resisten kunci 1.07900 dengan supportnya 1.0700, kurang lebih area di sana. Ya, bearish channel yang terjadi ini adalah kunci untuk pergerakan tren dari Kanada di hari ini. Ya, jika dia bisa mengalami breakout keluar dari channel yang dia bentuk, maka untuk Kanada sendiri akan melanjutkan performanya lebih tinggi lagi hingga ke 1.08960. Ya, itu untuk di Kanada. Nanti ada data jam 8.30 malam, bisa dilihat untuk rekan-rekan dan dimanfaatkan untuk news trading system. Kemudian untuk di hari kemarin dan juga hari ini sangat penting sekali untuk data dari Inggris. Ada MPC minute, kalau kita melihat ini tidak akan mengubah untuk acuan suku bunga secara forecast-nya ataupun untuk penambahan dari stimulus yang sudah dilakukan oleh Bank of England. Ya. Kemudian untuk dari kemarin ini juga ada data CBI Industrial Orders. Dirilisnya turun ya, kemudian public sector net borrowing juga sama, dirilisnya turun 9,5 dari sebelumnya 10,3. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk secara technically, performa secara intermediate ataupun jangka panjang untuk pound sterling, ini setelah kemarin breakout di atas 1.7 ya, itu adalah level tertinggi dari 2008 kalau kita melihat sampai hingga 2014. Ini performanya membuat bullish channel yang terjadi dengan membentuk low-nya ini semakin ke atas ya kalau kita melihat. Nah, untuk di hari ini yang perlu diperhatikan, ya rekan-rekan nanti bisa menggunakan trendline tambahan yang bergaris warna biru di sini. 1.70300 itu adalah support terdekat untuk pound sterling dari ini. Ya, jika dia mengalami breakout trendline berwarna biru, berarti dia akan coba untuk melakukan tes dari support channel yang dibentuk 1.69140 kurang lebih area di sini. Ya, tetapi perlu diingat untuk di minggu ini, selama untuk performa dari pound sterling di sini mengalami koreksi, tetapi masih terbatas hingga di support channel yang bergaris hitam ya di sini, tidak melakukan breakout di bawah dari channel, maka performa dari pound sterling ini tetap akan melanjutkan bullish lebih tinggi lagi.
Ya, itu untuk performanya. Dan kalau kita melihat secara aspek dari Bank Sentral dari Inggris, ini juga merupakan satu bank sentral yang kalau kita melihat kemungkinannya akan lebih cepat dibandingkan bank sentral lainnya untuk melakukan kenaikan suku bunga jika kita hubungkan juga dengan data ekonomi yang terjadi ya. Oke, kemudian terakhir ini adalah untuk di euro. Ya, euro di sini ada momentum yang rekan-rekan bisa perhatikan. Di sini ada support yang cukup lumayan. Ya, kemudian jika rekan-rekan menggunakan trendline tambahan yang bergaris hijau di sini, ya ini adalah penentuan untuk di hari ini 1.34550 ya kurang lebih. Untuk nanti jika memasuki session dari Eropa, secara technically ini sudah mengalami open di bawah dari 1.34550, maka performa untuk di euro ini akan melanjutkan dari koreksi yang sudah dia bentuk sebelumnya, ya alias pelemahan. Hingga ke area 1.33900 itu tujuan pertamanya dan target berikutnya 1.32900. Ya, itu adalah tujuan dari pelemahan dari euro jika mengalami breakout dari key support di hari ini. Ya, kemudian kalau kita melihat juga secara data fundamental ini sangat mendukung sekali untuk performa dari mata uang tunggal zona Eropa ini mengalami pelemahan lanjutan ya. Kalau kita melihat dari ulasan yang sudah disampaikan tadi di depan, untuk masalah ECB juga masih bisa untuk menambah stimulus yang akan dilakukan. Kemudian kalau kita melihat sendiri dari gubernurnya Mario Draghi ini juga sangat berambisi untuk melakukan pelemahan di euro ya. Dan tentu jika memang akan ada perubahan untuk mengenai acuan suku bunga, ECB ini juga akan melihat patokannya itu adalah Amerika yaitu the Fed ya. Dan kalau kita melihat dari di minggu ini, geopolitik tentunya ini juga akan berkaitan dengan pergerakan dari mata uang euro itu sendiri ya. Kemudian kalau kita melihat juga tetap untuk performa dari euro di sini, ya jika kita hubungkan dengan teknikal dari indeks dolar, ini sangat mengalami berlawanan dengan indeks dolar. Ya, indeks dolar untuk saat ini mengalami penguatan, berarti untuk euro di sini mengalami pelemahan yang terjadi. Ya, key support itu adalah 1.34550 untuk di hari ini. Ya, itu beberapa ulasan mengenai data ekonomi maupun data teknikal yang bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan untuk di hari ini. Dan ini adalah data ekonomi untuk yang akan dirilis di hari ini ya. Ada tambahan mungkin Pak Wanfu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau misalkan yang kita lihat ya dari data hari ini yang harus kita perhatikan ya, dari jam 9.30 tadi ada CPI sudah keluar mengenai 8.30 ya untuk hari ini ya, Bu ya, dikurangi sejam itu. Ya, CPI itu sesuai dengan ekspektasi ya, namun apabila kita lihat ke chart yang sekarang itu responnya penguatan Aussie. Ya, kemudian nanti ada juga sore ya, ada MPC Asset Purchase Visibility Votes, kemudian jam 7.45 ya malam ada Governor Bank of England ya. Dan jangan lupa untuk investor yang trading di oil ya, ada berita jam 9.30 itu crude oil inventories ya. Itu cukup akan membuat pergerakan pada pasar. Baik, saya langsung ambil kesimpulan untuk hari ini ya, bahwa situasi geopolitik yang mulai mereda, ya, kemudian pasar ekuitas sudah mengalami kenaikan, ya terlihat dari Dow Jones, S&P dan beberapa saham Asia ya. Kemudian saya ulangi ada data crude oil inventories nanti malam, ya. Kemudian untuk di emas, ya, range emas terbatas ya di kisaran 12.92 sampai 13.25 ya.
Nah, sedangkan untuk dolar yen, ya, kunci support ada di 100.75, ya, itu kita tempatkan sebagai neckline, ya, dalam pola descending triangle pada chart daily. Ya, selama harga tidak mengalami breakout, ya, dalam artian harga masih di dalam range pola tersebut, ya, ada kemungkinan harga akan sideways. Okay. Kemudian dari Aussie, ya, mengalami penguatan setelah data CPI dirilis pagi tadi, ya. Sesuai dengan ekspektasi, ya, terlihat juga pada time frame daily, pola rectangle yang mana penembusan salah satu resisten atau support itu akan memberikan arah yang lebih jelas, ya, bagi pergerakan Aussie, ya. Sedangkan dari Eropa, ya, adanya ambisi dari Mario Draghi, ya, untuk melemahkan mata uang Eropa, ya, secara tidak langsung itu bergantung pada kebijakan yang diambil oleh The Fed, ya. Belum lagi adanya ekspektasi pasar, ya, terhadap kebijakan Eropa, ya, European Bank Central mengenai stimulus yang dilakukan dan menjaga suku bunganya tetap rendah, ya. Baik. Webinar ini kita buat untuk tujuan informatif dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atas prediksi lain, ya. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Nah, dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami, ya. Sedikit tambahan, selamat kepada Jokowi, ya, dan Yusuf Kala yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014-2019. Mari dukung agar mereka dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar hari ini. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas.